Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi materi SKI kelas 7 PJJ yang ke-6. Ya, ini walaupun anak sudah mengerjakan UHB bukan berarti PJJ itu berhenti. Tidak, masih berlanjut. Tapi ya semoga kita sama-sama selalu berdoa, semoga nanti anak-anak bisa segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sebelum kami mulai materi yang akan saya sampaikan, berdoa terlebih dahulu, selalu mohon kepada Allah supaya tetap diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam mengerjakan, diberikan kemudahan, dan sehingga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia ilal akhirah. Mari kita mulai baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Ya, ini mengenai dinasti Umayyah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, dinasti Umayyah itu dipimpin oleh 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, dan khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Ya, ini dinasti Umayyah membentuk lembaga pemerintahan yang terdiri dari 5 lembaga. 5 lembaga itu: 1 lembaga politik, An-Nizam As-Siyasi; 2 lembaga keuangan, An-Nizam Al-Mali; 3 lembaga tata usaha negara, An-Nizam Al-Idari; 4 lembaga ketentaraan, An-Nizam Al-Harbi; 5 lembaga kehakiman, An-Nizam Al-Qadai. Nah, ini bisa kamu lihat di LKS kalian. Silakan dibuka, cari pada LKS kalian, ini sudah ada, tinggal anak-anak menyimak dan mendengarkan video yang ada di pembelajaran itu. Selanjutnya, Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah. Jadi di samping dinasti Umayyah itu membentuk lembaga pemerintahan, itu dibantu oleh Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah yang bertugas memfasilitasi segala urusan pemerintahan. Diwanul Kitabah itu terdiri dari 5 orang. Di antaranya: 1 Sekretaris Persuratan, Katib Ar-Rosail; 2 Sekretaris Keuangan, Katib Al-Kharaj; 3 Sekretaris Ketentaraan, Tentara, Katib Al-Jun; 4 Sekretaris Kepolisian, Katib Asy-Syurtah; yang kelima Sekretaris Kehakiman, Katib Al-Qadi. Pada masa sebelum dinasti Umayyah itu adalah pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sudah saya sampaikan pada masa Khulafaur Rasyidin itu sering terjadi pembunuhan pada khalifah. Maka pada masa dinasti Umayyah itu sangat berhati-hati. Dinasti Umayyah membentuk ajudan. Nah, untuk ajudan ini untuk menjaga keselamatan khalifah yang disebut Al-Hijabah. Ya, karena pada khalifah sebelumnya sering terjadi pembunuhan pada khalifah yang meninggal, mulai dari Umar, Utsman, dan Ali, semuanya meninggalnya karena dibunuh. Nah, untuk menghindari itu, maka dinasti Umayyah terutama dimulai dari khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan membentuk ajudan untuk menjaga keselamatan khalifah. Jika ada tamu yang hadir, ya harus lewat ajudan ini. Di bidang militer dibentuk lembaga ketentaraan, yaitu untuk memperkuat posisi para khalifah dinasti Umayyah. Di samping itu didukung pula lembaga keuangan, tidak hanya lembaga bidang militer saja, tentaraan, tapi juga lembaga keuangan yang tugasnya mengatur keuangan negara dalam mengambil kebijakan militer. Kemudian ada dukungan yang lain, diantaranya adalah Sekretaris Ketentaraan dan Sekretaris Kepolisian. Nah, ini untuk supaya pemerintahan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik.
Walaupun demikian, masih ada gangguan atau ancaman yang pernah terjadi, diantaranya muncul pemberontakan-pemberontakan ini pada masa dinasti Umayyah. Diantaranya satu, pemberontakan Husain bin Ali yang terjadi pada tahun 680 Masehi, berada di Kufah. Sehingga karena ini ada pemberontakan, terjadilah pertempuran atau peperangan. Nah, pertempuran itu berada di Karbala. Sehingga dalam pertempuran itu Husain bin Ali meninggal dalam pertempuran, yaitu di Karbala pada tahun 680. Sehingga tempat itu, Karbala, menjadi tempat kunjungan kaum muslimin untuk berziarah, yaitu menziarahi Husain bin Ali. Yang kedua, pemberontakan Mukhtar. Pemberontakan Mukhtar ini merupakan kelanjutan dari pemberontakan Husain bin Ali. Selang waktu 5 tahun terjadi pemberontakan lagi. Yang pertama tahun 680 Masehi, kemudian yang kedua 685 Masehi. Tapi akhirnya pemberontakan ini bisa diatasi oleh dinasti Umayyah. Kemudian yang ketiga, pemberontakan Abdullah bin Zubair. Selang waktu 7 tahun terjadi pemberontakan lagi, tapi pemberontakan itu berada di Mekah. Nah, 3 hal inilah yang melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Dari 3 pemberontakan itu sudah bisa diatasi semua oleh dinasti Umayyah. Setelah ini sudah bisa diatasi, akhirnya bisa aman, maka semakin terbuka untuk memperluas wilayah Islam, dan akhirnya dinasti Umayyah mampu menguasai beberapa wilayah itu. Di antaranya wilayah yang dikuasai Afrika Utara, Spanyol, Suriah, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, dan Turkistan. Nah, itu beberapa wilayah itu akhirnya bisa dikuasai oleh umat Islam setelah adanya 3 pemberontakan yang dilakukan terhadap dinasti Umayyah. Kemudian dampak positif yang dirasakan oleh rakyat setelah dirasa aman, tentram, bisa menguasai beberapa daerah, akhirnya rakyat hidupnya menjadi aman, tentram, sejahtera. Nah, ini dampak positifnya yang dirasakan oleh rakyat adalah adanya lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu tugasnya ada beberapa hal. Ya, ini bisa dilihat di LKS kalian. 1, mengatur gaji tentara dan pegawai negara. Semula belum ada tentara itu digaji. Nah, ini kemudian setelah ini dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, diatur gaji tentara dan pegawai. Itu yang mengurusi adalah lembaga keuangan. Yang kedua, mengatur anggaran tata usaha negara. Misalnya ini negara membutuhkan apa, lah ini yang mengatur juga lembaga keuangan. Ada anggarannya. Yang ketiga, mengatur anggaran pembangunan sarana pertanian. Sarana pertanian karena hidupnya sebagai petani, karena ini tidak hanya sebagai pedagang atau sebagai peternak, itu tidak, ada juga yang sebagai petani. Nah, ini maka diatur anggaran pembangunan sarana pertanian sebagai saluran pertanian seperti pengairan supaya bisa melakukan pertanian dengan baik. Yang keempat, mengatur anggaran untuk orang-orang hukuman dan tawanan perang. Bagi orang-orang yang telah dihukum, lah itu juga ada anggarannya karena dia itu setiap hari butuh makan, minum, dan juga kesehatan. Misalnya orang-orang yang dihukum itu sedang sakit, nah ini juga perlu perawatan. Nah, ini ada anggarannya sendiri untuk menangani hal itu. Dan juga tawanan perang. Ya, ini tawanan perang bagi yang melakukan peperangan, akhirnya dia dalam peperangan itu dia kalah, maka ada yang ditawan. Nah, ini bagi tawanan perang pun juga diberikan anggaran karena dia
itu butuh makan dan butuh pula kesehatan. Yang kelima, mengatur anggaran perlengkapan perang. Misalnya dalam peperangan itu butuh peralatan, harus beli yang baru atau peralatannya banyak yang rusak tidak bisa digunakan. Lah ini diberi anggaran supaya dalam peperangan itu bisa berjalan dengan baik. Yang keenam, mengatur hadiah-hadiah untuk ulama dan sastrawan negara. Ulama ini juga diberikan hadiah sesuai dengan waktu masuknya Islam. Jadi dia itu masuk Islam itu selama berapa tahun, nah itu diberikan hadiah. Dan juga sastrawan negara. 6 hal inilah yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menangani mengenai ini tentang keuangan itu. Jadi secara keuangan itu diatur sedemikian rupa supaya bisa pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga ini akhirnya mampu mendirikan panti jompo dan anak yatim. Panti jompo untuk orang yang lansia atau lanjut usia, dan anak-anak yatim yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya, baik bapaknya ataupun ibunya. Lah ini juga diberikan anggaran. Dan mampu membangun sarana umum, masjid, jalan raya, dan saluran air. Ini juga ada anggarannya. Untuk memperkuat lembaga hukum dan peradilan, maka dibentuk pula lembaga kehakiman. Nah, lembaga kehakiman ini yang ada kaitannya dengan hukum, kepastian hukum dan peradilan hukum, baik itu hukum pidana atau hukum perdata. Ini berdasarkan aturan yaitu dalil Al-Quran dan hadis. Ya, ini yang dilakukan dinasti Umayyah untuk supaya pemerintahannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan, semoga anak-anak bisa memahami dengan baik, dan jangan lupa ini ada beberapa soal yang harus kamu kerjakan sebagai evaluasi dari apa yang telah ada dalam materi itu dan apa yang saya sampaikan. Ya, maka dari itu ini soal ini dijawab sesuai dengan apa ini sudah ada pilihannya, pilih salah satu jawaban A, B, C atau D yang kamu anggap benar. Yang benar itu yang mana, jadi tidak hanya apa secara awuran, tapi betul-betul itu memang benar sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan. Nomor 1, dalam sistem pemerintahan, dinasti Umayyah membentuk lembaga pemerintahan yang membidangi bagian tertentu, antara lain kecuali A. Organisasi politik, B. Organisasi tata usaha negara, C. Organisasi ketentaraan, D. Organisasi pendidikan. 2. Sebuah lembaga yang memfasilitasi segala urusan pemerintahan, khususnya bidang persuratan, yaitu A. Al-Hijabah, B. An-Nizam Al-Qodai, C. Katib Ar-Rasail, D. Katib Al-Jun. 3. Lembaga keuangan negara tugasnya antara lain A. Menjaga keselamatan khalifah, B. Mengatur biaya renovasi masjid, C. Mengatur bidang hukum, D. Memutuskan suatu perkara. 4. Untuk menjaga keselamatan khalifah supaya tidak terjadi pembunuhan, maka dibentuk A. Al-Hijabah, B. An-Nizam Al-Idari, C. An-Nizam Al-Harbi, D. An-Nizam Al-Mali. 5. Masa dinasti Umayyah ada pemberontakan yang dialami, diantaranya pemberontakan Abdullah bin Zubair. Pemberontakan ini pada tahun A. 680 Masehi, B. 682 Masehi, C. 685 Masehi, D. 692 Masehi. Demikian soal yang saya sampaikan, hanya 5 nomor supaya bisa mengerjakan dengan baik, tidak seperti pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu itu yang
nilainya masih 0,000, itu usahakan supaya lebih baik lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.